telah cukup alat bukti untuk mempersangkakan saudara PW. PT Indo Beras Unggul sendiri itu tidak pernah membeli beras subsidi yang dipergunakan untuk Rastra. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya minta dari Pak Irjen Pol Setio Wasisto sebagai Ketua Satgas ya Pak? Ketua Satgas Pangan. Jadi Divisi Humas garis miring ya. Mungkin ada Bapak perlu tambahkan dari dua pembicara sebelumnya. Ya, Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruangan. Mungkin saya akan menarik ke belakang dulu secara makro. Tadi saya menggarisbawahi pernyataan Pak Sputnik tentang swasembada, Pak. Kalau kita bicara swasembada pangan, maka kalau kita sepakati bahwa setiap negara itu harus mempunyai ketahanan pangan. Bicara ketahanan pangan, ini harus dipunyai oleh suatu negara, karena supaya negara itu tidak tergantung kepada negara lain. Oleh sebab itu diupayakan harus swasembada, harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk diketahui kalau kita tergantung kepada negara lain, maka kepentingan negara lain akan masuk ke negara kita. Oleh sebab itu, masalah beras ini menurut saya sangat penting. Selain bahan pokok yang strategis, hampir setiap penduduk di Indonesia ini juga memerlukan beras itu. Bang Karni, tadi disampaikan bahwa apakah Satgas Pangan ini langsung menyasar kepada PT Ibu. Saya boleh katakan bahwa Satgas Pangan ini dibentuk di awal tahun 2017 oleh Bapak Kapolri. Satgas Pangan Polri ini selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait masalah pangan, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian KPPU dan Bulog. Dari bulan Januari sampai dengan Lebaran, kami telah menyelesaikan 121 kasus yang khusus bahan pokok dan 124 kasus non bahan pokok. Dari hasil analisis dan evaluasi kita, yang paling banyak kasus adalah masalah beras, adalah 52 kasus. Ini tersebar Pak Karni, karena Satgas Pangan ini ada di tingkat pusat, ada di tingkat daerah, yaitu Satgasda yang dipimpin oleh Direktur Reskrimsus masing-masing Polda. Kemudian Satgas Res, Satgas Polres dipimpin oleh Kasat Reskrim. Oleh sebab itu, seluruh Polres, seluruh Polda, dan di Mabes Polri kita bergerak pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan untuk melakukan pengawasan, terutama masalah distribusi, untuk menyetabilkan harga-harga pangan tersebut. Oleh sebab itu, dari hasil analisa kita ada 52 kasus masalah beras, maka apa yang disebut oleh Pak Agung tadi, kita juga melakukan penyelidikan yang intensif pada saat-saat mendapatkan kasus-kasus ini, dan mendapatkan beberapa fakta-fakta tadi. Oleh sebab itu, setelah Lebaran, oleh Bapak Kapolri, kami diminta untuk fokus melakukan pada masalah-masalah beras. Tapi sekali lagi bahwa Satgas Pangan tidak hanya menyasar PT IBU, karena kami juga menangani di Sumatera Selatan. Kebetulan ini Bulog. Saya juga ke sana. Apa yang disebut tadi Pak Sputnik mengoplos atau meracik, faktanya adalah
beras rastra yang sudah, mohon maaf, sudah ngerempel-ngerempel itu Pak. Kemudian sudah berwarna coklat ke coklat tua, itu dicampur, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat menolak Pak, mengembalikan dan melapor ke polisi. Oleh sebab itu, Satgasda Sumatera Selatan langsung menangani dan memproses di Lahat. Artinya kita, Satgas Pangan ini fokus kepada masalah beras seluruh Indonesia. Dan kita berharap kasus PT IBU ini menjadi satu momentum untuk kita bersama-sama seluruh stakeholder untuk menata perberasan kita. Ini yang kita harapkan Pak. Ke depan bahwa di hulu petani tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Hortikultura, petani harus diuntungkan. Petani harus mendapatkan kesejahteraan. Kalau kami mengatakan petani harus tersenyum. Middleman di rantai distribusi juga harus mendapatkan keuntungan karena ini adalah bisnis. Tetapi keuntungan yang wajar dan berkeadilan. Dan tentunya kita harapkan juga middleman juga tersenyum. Tidak ada disparitas harga yang terlalu besar. Kita berharap dalam momentum kasus ini kita sama-sama untuk menata, untuk memperbaiki kasus-kasus, tidak lagi ada kasus masalah beras. Mungkin gitu Pak Karni. Baik Pak. Mungkin saya lanjutkan ke Ketua KPPU yang juga aktif saya lihat waktu PT IBU digerebek. Ya Bang. Memang ada persaingan curang di situ. Ya Bang Karni. Terima kasih saya diundang di forum ini. Tapi sebelum saya menjawab apa yang ditanya oleh Bang Karni, saya ingin mengemukakan dulu upaya-upaya apa yang kami sudah lakukan di KPPU sejak beberapa tahun terakhir, khususnya terkait dengan komoditi beras ini. Bang Karni, kami di KPPU ini memetakan persoalan perberasan kita di Indonesia itu sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan monitoring maupun penelitian kami di KPPU selalu kami update setiap tahun. Bahkan pada tahun 2007 itu kami memetakan siapa pemain-pemain besar yang ada di setiap sentra-sentra produksi padi maupun beras kita secara nasional. Kemudian kita pelajari polanya dari tahun ke tahun, seperti apa perubahannya. Memang Bang Karni, kalau kita lihat antara tahun 2007, pola distribusi beras kita di Indonesia maupun gabah dan lain-lain padi itu agak berbeda dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2017 sekarang ini. Perbedaan yang paling menonjol itu adalah kalau kita lihat 6 daerah yang merupakan sentra produksi padi kita di Indonesia. Kita mulai dari paling timur ada Sulawesi Selatan yang memproduksi padi kurang lebih 7,3% dari produksi padi nasional. Ada Jawa Timur yang memproduksi kurang lebih 17% dari produksi padi nasional. Ada Jawa Tengah yang kurang lebih 15%. Ada Jawa Barat yang kurang lebih 15%. Ada Sumatera Selatan yang kurang lebih 5,6%. Ada Sumatera Utara yang kurang lebih juga hampir sama 6%-an. Dari total 6 daerah sentra produksi padi ini memproduksi sekitar 60-65% dari total produksi padi nasional. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu, pada tahun 2007 yang lalu, ada kurang lebih 5-7 pemain besar yang menguasai pembelian gabah di petani dan penjualan beras ke end user. Sekarang, atau dulu, pembeli-pembeli gabah itu relatif tidak punya koneksi dengan pembeli-pembeli gabah di setiap sentra distribusi. Misalnya, pembeli gabah di Makassar itu tidak punya hubungan afiliasi dengan pembeli gabah yang ada di Jawa Timur.
pembeli gabah yang ada di Jawa Timur tidak punya hubungan afiliasi dengan pembeli gabah yang ada di Sumatera Selatan maupun di Sumatera Utara. Tetapi setelah kita pelajari 10 tahun kemudian pada tahun 2017 sekarang, rupanya pola ini berubah. Kenapa? Karena banyak pendatang-pendatang baru yang masuk ke industri perberasan ini. Bahkan kalau kita lihat data dari Asosiasi Penggilingan, ada kurang lebih 182.000 penggilingan yang ada di Indonesia. Itu kurang lebih 2.000 yang gede-gede, yang paling besar. Kalau kita presentasi, itu hanya 1,1% dari total penggilingan beras yang ada di Indonesia. Itu yang punya kapasitas mampu menyerap gabah dari petani dalam angka ribuan atau bahkan ratusan ribu ton setiap tahunnya. Saya kira ini temuan kami tahun 2015 yang lalu, Bang Karni. Kami datang di salah satu sentra produksi beras di Indonesia ini, di daerah paling timur di Indonesia sana. Ada satu daerah yang berdekatan dengan daerah tetangganya, katakanlah daerah A dan daerah B. Saya tidak mau sebut kabupatennya apa, nanti bupatinya malah jadi persoalan baru. Tapi katakanlah daerah A dan daerah B yang menjadi sentra produksi beras. Kabupaten A yang memproduksi beras dalam jumlah yang besar tidak mengizinkan masuknya penggilingan besar ke daerah yang bersangkutan itu. Kenapa? Karena dia mau menghidupkan kurang lebih 116 penggilingan kecil yang ada di daerahnya. Tetapi yang jadi problem kemudian adalah daerah B yang berdekatan dengan daerah A itu kemudian memberi izin bagi operasi penggilingan besar yang ada di situ. Implikasinya adalah gabah dari daerah A ikut terserap ke daerah B yang ujung-ujungnya mematikan penggilingan-penggilingan kecil yang ada di daerah yang bersangkutan itu. Nah, saya kira ini kompleks masalahnya. Oleh sebab itu kami di KPPU dari 2007 sampai 2017 yang kami lakukan riset itu, Bang Karni, temuan kami pertama, rantai distribusi beras ini memang sangat panjang. Kalau kita lihat petakan, ini saya sebenarnya bawa presentasinya, ini hasil riset yang kita lakukan. Ini mulai dari petani masuk ke pengepul, pengepul masuk ke penggilingan, penggilingan masuk lagi ke pedagang besar, pedagang masuk ke agen, agen masuk ke subagen lagi, ke retailer, baru sampai ke end user. Rantai distribusi yang besar ini bentuknya agak menyempit di tengah. Menyempit di tengah ini artinya apa? Di level penggilingan maupun di level pedagang besar, ada sekelompok pelaku usaha yang menguasai pembelian gabah dari pengepul maupun petani dan menguasai penjualan beras dari pedagang ke end user. Dari sisi ilmu persaingan, dari sisi ilmu competition, kalau terjadi hal seperti ini, di mana ada pelaku usaha yang mendominasi pasar, maka margin terbesar yang bisa terbentuk di pasar itu pasti dinikmati oleh orang-orang yang menguasai di pasar itu. Oleh sebab itu, Bang Karni, tadi disebutkan oleh teman dari Kementan, kalau ada gap harga antara harga di tingkat konsumen dengan harga di tingkat produsen di petani itu sangat lebar, itu wajar. Kenapa? Satu, rantai distribusinya sudah panjang. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah ada pemain besar yang menguasai pembelian gabah dan juga penjualan beras ke petani. Ada peraih hadiah Nobel di dalam ilmu ekonomi, Bang Karni, dan ini dipedomani oleh semua otoritas persaingan di seluruh dunia. Ini namanya Zhang Tirol. Zhang Tirol itu menyebut bahwa kalau ada market power, kalau ada penguasaan pasar di situ, maka ujung-ujungnya adalah si penguasa pasar akan cenderung abuse, cenderung memanfaatkan kekuatan pasar dia untuk mengeksploitasi pasar dengan cara menetapkan harga jual yang tinggi. Oleh sebab itu Zhang Tirol menyebut, maka solusinya apa? Solusinya adalah pemerintah harus hadir lewat regulasi yang kuat, lewat penegakan hukum yang kuat. Ini kemarin Bang Karni, minggu lalu saya diundang oleh JICA ke Jepang. Salah satu yang kita pelajari di Jepang itu adalah bagaimana bangsa Jepang itu membangun sektor pertaniannya. Salah satunya adalah komoditi beras. Mereka bercerita ke kami, pada saat restorasi Meiji tahun 1868 dilakukan di Jepang itu, konglomerasi di perberasan itu luar biasa. Bahkan ada orang-orang tertentu yang menguasai lahan hampir 1000 hektar, 100 hektar dan lain sebagainya. Sampai tahun 45 masuk tentara pendudukan Amerika ke Jepang, baru mereka ini mulai mengubah
semua model konglomerasi itu dihapuskan. Bahkan menurut keterangan yang kami peroleh dari pengajar yang dihadirkan oleh JICA itu, bangsa Jepang pernah punya perpu darurat atau undang-undang darurat khusus untuk perberasan ini. Kenapa? Karena bagi orang Jepang, beras ini adalah komoditas strategis yang harus dijaga ketersediaannya. Dan ini sampai sekarang mereka jaga terus. Oleh sebab itu, kalau di Jepang sekarang Bang Karni, produksi beras itu kurang lebih 9 juta ton per tahun. Konsumsi hanya 8 juta. Mereka proteksi pasar pertaniannya, pasar berasnya tidak bisa masuk dari negara lain. Karena kalau berdasarkan data, di Jepang itu harga eceran beras itu kurang lebih 3.563 yen per 10 kg. Artinya kurang lebih 356 yen per kilonya. Ini dijaga terus supaya tidak ada kompetisi dari beras-beras dari impor. Tetapi konsekuensinya Jepang harus menerima sanksi WTO dengan adanya kewajiban impor kurang lebih 700.000 ton. Mereka tetap mengimpor 700.000 ton per tahun karena ini merupakan kewajiban berdasarkan sanksi WTO itu, tapi impor ini diperuntukkan untuk kepentingan industri. Apa yang saya mau sampaikan Bang Karni, dari pelajaran dari Jepang itu adalah satu, rantai distribusi mereka itu sangat singkat. Karena dari petani, koperasi petani di Jepang itu sangat kuat Bang Karni. Jadi koperasi petani itu menjual langsung ke pasar lelang, dari pasar lelang masuk ke retailer, retailer baru sampai ke end user. Koperasi petani yang paling kuat yang kami datangi di sana Bang Karni itu salah satunya di Hadano City. Hadano City itu punya koperasi petani yang luar biasa, di mana petani langsung jual ke pasar, petani sendiri yang menentukan berapa harga dari produknya, seperti apa quality dari produknya itu, nanti konsumen yang datang ke situ membeli di supermarket yang juga dimiliki oleh koperasi. Saya kira ini yang tidak hadir di Indonesia yang menyebabkan masuknya pengepul-pengepul itu ke dalam pasar perberasan kita di sini. Salah satunya PT Ibu tadi menurut Anda. Kalau data yang kita punya Bang Karni, ini atau saya nggak perlu sebut satu persatu perusahaannya seperti apa, tetapi kita ini sudah memetakan berdasarkan provinsi. Ini tahun 2007, siapa pemainnya? Ini Sulsel, ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ada sebagian Lampung dan Sumatera Selatan, ada Sumatera Utara. Sekarang situasinya luar biasa berubah, tapi ini jangan disorot dulu, karena ini untuk kepentingan penyelidikan yang kita lakukan di KPPU. Tetapi hasil yang saya ingin perlihatkan Bang Karni, ini pola distribusi beras kita di Indonesia. Ini dulu kita diskusi di KPPU dengan Bapak dari Kadin. Yang kita diskusikan itu adalah apakah mungkin misalnya ya, karena ongkos memproduksi beras di Sumatera, di Jawa dengan di Sulawesi itu relatif berbeda satu sama lain. Kemudian apakah mungkin ke depan HET-nya ini dibedakan berdasarkan pulau-pulau ini? Saya kira ini agak sulit. Kenapa? Karena pola perdagangan beras kita yang ada di Indonesia, beras Sulawesi Selatan itu masuknya ke Papua, ada yang masuk ke Kalimantan, bahkan ke timur-timur sana, masuk lagi ke Jawa, yang dari Jawa Timur ini sampai ke Sumatera, karena Sumatera ini termasuk daerah yang dari sisi produksi berasnya itu lebih kecil dibandingkan dengan konsumsinya, sehingga dia selalu dipasok dari Pulau Jawa. Ini satu lagi Bang Karni, mungkin ini dari teman-teman di Kementerian Pertanian yang menarik dari bangsa Jepang itu Bang. Enggak, saya mau nanya, hubungannya dengan kasus ini. Hubungannya dengan kasus ini, tapi sebentar saya sebut dulu yang tadi itu Bang, supaya ini bisa menjadi rekomendasi kita ke depan untuk memperbaiki tata niaga perberasan ini. Di Jepang itu Bang, dari sisi data, ini mereka itu tuntas banget. Data komoditas pangan strategis. Bahkan setiap kabupaten, setiap kota maupun provinsi, mereka itu punya indeks swasembada. Tingkat swasembada masing-masing prefektur itu. Misalnya di Tokyo, indeks swasembadanya 1%. Artinya, mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya 1%, 99% itu semua tergantung pada luar. Nah ini yang kita tidak punya di Indonesia. Lalu bagaimana KPPU melakukan investigasi terhadap PT Ibu ini? Kami di KPPU Bang Karni, SOP-nya itu selalu mengacu pada satu, yang kita akan lihat adalah struktur pasarnya Bang. Jadi ada namanya kalau di ilmu persaingan itu, ada namanya structure, conduct, performance. Strukturnya itu kita akan memetakan perusahaan ini bergeraknya di mana. Di pasar mana dia jualan. Apakah di pasar medium, apakah di pasar beras bawah, atau beras premium.
Kemudian setelah itu kita akan melihat seberapa besar penguasaan pasar dari perusahaan yang bersangkutan ini di pasar yang mereka bermain itu. Yang kalau dalam ilmu persaingan itu disebut sebagai pasar bersangkutan. Setelah kita menentukan itu, berapa penguasaan pasarnya, kalau dia dominan di pasar premium itu, maka kita akan lihat perilakunya seperti apa, kondaknya itu seperti apa. Perilaku dalam hal ini tercermin pada... Itu pengetahuannya KPPU deh. Yang saya ingin tanya, penelitian KPPU, ini konglomerasi yang harus kita musnahkan di Jepang tadi. Kalau ini agak sulit ya bagi kita di KPPU untuk mengungkapkan data-data ini ke publik. Saya nggak minta data-data itu, Ya. pertanyaannya sederhana. Ya. Apakah Anda temukan kesalahan yang sama di PT Ibu? Jadi kami di KPPU untuk kasus PT Ibu ini masih dalam proses penelitian, Bang Karni. Penelitian yang kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kita petakan adalah apakah penguasaan pasar dari PT Ibu ini dominan di pasar atau tidak? Dominan nggak? Belum tahu. Ini datanya kita sebenarnya udah ada, Bang Karni. Iya, pertanyaannya dominan nggak? Nanti kita akan perdebatkan di proses persidangan. Baik. Karena kalau kita perdebatkan di sini, Baik. nanti pengadilannya nanti jadi apa? Nggak. Kalau itu ada bukti. Pengetahuan tadi saya kira untuk Menteri Pertanian berguna sekali. Sayang pemirsa kita tidak semuanya orang pertanian. Saya mau ke petani dari Aceh, Cun yang minggu lalu terpaksa balik lagi ke Aceh. Jadi baru hari ini kita bisa bikin ini seperti penjelasan saya tadi. Assalamualaikum. Halo. Ya. Kenalkan, saya petani dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang diterangkan Pak Sakawi Rauf tentang pertanian di Jepang itu betul. Bedanya cuma satu, cuman satu masalahnya, Pak. Ya, dan saya tahu persis karena saya petaninya. Itu semua tidak terjadi karena kita petani padi miskin. Di Indonesia tuh miskin betul. Saya tanam padi itu sampai jual tanah pusaka orang tua saya. Bapak tahu berapa sakitnya? Awal-awal saya tanam luas. Bisa sampai 15-20 hektar. Tapi makin tanam tuh makin rugi. Satu musim itu bisa rugi sampai ratusan juta. Sekarang saya paling cuma tanam 3 hektar, 5 hektar supaya hati saya bahagia. Kadang teman-teman dari Kementerian Pertanian tanya saya, Cun, lu musim ini gimana? Ya Alhamdulillah Bapak, bahagia. Bapak dari BB Padi, dari Balik Banten, kirim benih baru, saya teliti, saya tanam, apa yang cocok. Jadi kita belum pernah di Indonesia tuh benar-benar meneliti petani kita di Indonesia tuh secara keuangan tuh untung enggak. Dan di dalam banyak musim itu kita tuh rugi. 5 kali semai padi cuma sekali panen, Bapak. Dan keadaan penyuluhan kita di daerah sekarang, teman-teman penyuluh itu udah dalam keadaan semangat yang sangat lemah. Tidak bersemangat sama sekali. Di sebelah sawah saya tuh pas penyuluh BPP. Untung musim ini terima kasih banyak sama Kementerian Pertanian dikasih sekolah lapang SLPTT. Sekolah lapang pertanian ini sangat bermanfaat bagi petani kita. Karena petani itu setiap tahunnya beregenerasi. Kita perlu ilmu, perlu bimbingan, perlu leadership. Ya kan? Dan kita perlu modal. Cuman kalau modal yang diambil dari harta keluarga sendiri asik diisi terus ke sawah dan asik rugi, kita bisa mati, Pak. Saya tanam padi ini sudah 7 tahun. Saya tanam nomor impari, dari nomor impari 1 sudah sampai 48. Ya kan? Belum lagi yang Ciherang, Mekongga, macam-macam. Belum lagi yang padi lokal. Padi lokal kayak Situ Patenggang yang dari Sunda itu luar biasa bagus. Tetapi kurang diteliti. Dananya untuk ke sana kurang. Saya pernah mohon dari Kabalik Bangtan, mohon agar dirakit padi berdasarkan teknologi CRISPR. CRISPR itu memendekkan penelitian perakitan padi baru menjadi sekitar 1 musim aja. 4 bulan, 5 bulan kita mendapatkan turunan padi yang baru. Berteknologi, tahan hama dan penyakit sesuai yang kita butuhkan di Indonesia.
Kita daerah tropis, memang 24 jam, 365 hari nggak ada salju, kita bisa tanam. Tetapi itu kuman dan penyakit, hama penyakit itu nggak mau mati, Pak. Kalau Bapak kasih kita padi, oh petani Indonesia, ini padi bisa 10 ton. Belum mencapai 10 ton padi kita sudah mati tengah jalan, kena penyakit kresek, kena penyakit blast. Berdiri di tepi sawah tuh kita nangis. Nangis, Pak. Dan belakangan yang bikin kita bingung, nomor padi Inpari 1 sampai 48 tuh, entah Bapak percaya atau enggak, banyak nomor yang sifatnya mirip-mirip sama Ciherang dan IR64. Jadi waktu Pak Menteri bilang, oh itu semuanya padi IR64, ada benernya juga sedikit. Dan itu yang kita petani ini sesalkan. Kenapa gitu banyak varietas, padinya semua mirip-mirip. Bagaimana pertanggungjawabannya? Beberapa bahkan sudah tanam, kata petani saya di desa, Pak kita tanam sudah takut, IR nggak tahan. Bagus tanam itu situ patenggang yang dari Sunda itu, mau tahan penyakit, tahan blast, tahan kresek. 40 hari kekeringan nggak mati dia, menghasilkan juga, keluar juga bulir padinya. Karena itu saya masuk Islam jadi mualaf. Yang datang potong Pak Kabalik Bangtan, Pak Andi Syakir. Sementara saya rasa keterangan saya begitu saja, Pak. Kita perlu yang ada minggu lalu mau protes keras itu ya, sampai ALC ada protes apa coba? Kok nggak keluar malam ini? Ya, saya ingin Kementerian Pertanian di masa depan hanya difokuskan ke penyuluhan. Perkuatlah penyuluhan, perkuatlah penelitian, dana-dananya itu untuk meneliti itu hal-hal yang baik. Ada setuju nggak itu PT Ibu ditindak? Apa mereka juga merugikan Anda sebagai petani? Sekarang ini saya sebagai petani, kita tidak melihat PT Ibu merugikan kita. Kalau dia beli di 4.900 itu menguntungkan petani, Pak. Nah, tetapi bagaimana pihak kepolisian meneliti itu kandungan label dan segala macam, kita petani itu nggak pintar itu. Kita kalau petani, Bapak tanya saya itu padi saya kena penyakit apa, saya tahu. Bagaimana tanam dengan baik, saya tahu. Apa masalahnya di lapangan, saya juga tahu. Tetapi bagaimana setelah kemudian dikemas dan dijual, saya tidak tahu, saya bukan pedagang. Kalau pekan lalu yang Anda mau protes dan belain PT Ibu, apa? Saya mau protes, saya mau minta harga HPP padi itu 7.000 minimal. Tidak boleh ditawar. Karena 3.700 itu lebih murah daripada secangkir kopi. Kita petani sudah mau mati. Jadi saya ingin sebenarnya datang ke Indonesia Lawyers Club memohon kepada bapak-bapak saya dari Kementerian Pertanian, dari pemerintahan, dari seluruh rakyat Indonesia. Kita petani padi mohon izin, kita mau minta agar padi kita dihargai lebih baik. 7.000 itu masih sangat jauh daripada padi orang Jepang. Jadi yang beli murah kan bukan PT Ibu, Bulog. Bulog itu tidak dimodali dengan benar. Coba kalau Bulog dimodali dengan benar, ada senjatanya, bisa berperang di lapangan, kita tidak dalam keadaan seperti ini gitu gawat. Saya pernah jual padi, Pak, kepada PT Bulog. Kepada Bulog. Di bulan 11, bulan 12 itu, Bulog bisa bingung cari uang cash. Saya bilang, Pak, saya butuh cash loh. Itu Bulog Kadifre Kasublok Aceh Timur yang punya penggilingan padi sendiri. Itu si Badli itu pengelolanya sangat pintar. Bulan 11, bulan 12 mana ada uang, BRI nggak mau keluarkan uang. Kita cuma ada uang bulan 2 hingga bulan 10. Kalau Pak Cuncun perlu uang sekarang, saya harus pandai-pandai cari ke pasar. Siapa yang mau beli padi Bapak, beras Bapak, kita setel. Bapak panen berapa misalnya? 10 ton, 20 ton. Oke, siap. Jangan turun dulu. Saya pergi cari orderan dulu di pasar-pasar. Satu toko, 1 ton ya. 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton. Oke, siap Pak. Hari Jumat tolong turun. Kita jemur, kita giling. Secepatnya turun ke pasar. Dalam 3 hari dia store uang ke saya. Nah, tetapi bisa juga macet. Karena kenapa? Tiba-tiba salah satu toko nggak bisa bayar, mati kita. Bulognya mati, petaninya mati berdiri.
Kalau kesulit kayak gitu, kenapa Anda tidak jual ke PT Ibu saja supaya PT Ibu sangat jauh Bapak. Saya ya, dari Aceh. ya mirip-mirip PT Ibu nggak ada itu. Tidak ada yang sekuat PT Ibu. Oh, dia nggak ada kakinya di Aceh. Tidak. Jadi ada terpaksa jualnya ke Bulog. Ya ke Bulog bisa. Akhirnya karena saya asik mengeluh harga terlampau murah, bapak-bapak di Kementerian Pertanian kasih saya izin penangkaran benih. Jadi saya belajar bagaimana buat benih yang baik. Setelah saya belajar dan saya tahu banyak, ternyata saya kemudian tahu, ternyata bila benih itu dibatasi di harga label biru 7 ribuan, label ungu 8 ribuan, label putih 10 ribu, kita semua penangkar benih jadi penipu. Semua benih kita turun di lapangan tak bisa hidup. Kalau mau benar-benar bisa hidup, harga benihnya 20 ribu minimal. Di sini ada kepala BB Padi dari Sukamandi, saya yakin beliau akan mendukung itu. Karena itu kenyataan. Mau jujur, jujur terbuka habis-habisan. Ada lagi? Nah, sementara itu aja Bapak. Bukan, ini ALC diadakan gara-gara ada menuntut. Oh ya. Terima kasih banyak. Kita rehat dulu pemirsa.